tinggi, pimpinan organisasi, dan kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh dinas ataupun perwakilan, baik itu dinas pertanian dari daerah provinsi, kemudian kabupaten, kota dan kabupaten, dan kami juga ingin ucapkan terima kasih guru besar yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh akademisi, mitra audiens, kepada narasumber kita, yaitu yang pertama ada Profesor Mangku Purnomo SPMSI, PhD, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Terima kasih kepada Bapak Hartanto, Ketua Gerakan Peduli Tani Nelayan. Yang ketiga, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Latif Sahubawa, MSI, Kepala Pusat Studi Sumber Daya dan Teknologi Kelautan PUSTEK Universitas Gadjah Mada. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seluruh peserta seminar di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema Jalan Menuju Indonesia Berdaulat di Bidang Pangan. Sebagai informasi, kami akan bacakan seminar pembangunan pertanian, perdesaan dan maritim menuju kedaulatan pangan di bidang pangan. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada siang hari ini ada akademisi, ada praktisi, ada birokrat, ada pemerhati, ada pegiat, bahkan mungkin ada kawan-kawan jurnalis dan jalan baru yang nampaknya punya concern yang besar terhadap isu-isu pangan. Sehingga saya kira kalau siang sore hari ini kita bisa merumuskan tentang suatu ide, suatu gagasan. Tadi sambil ngobrol-ngobrol dengan Mas Mangku, kalau nanti ini bisa menjadi gerakan. Beliau adalah guru besar ilmu sosiologi pertanian dari Universitas Brawijaya. Oke, silakan Bro. Ketua Umum Gerakan Peduli Petani Nelayan. Nah, ini Bapak bermandat luar biasa mengawal gerakan petani dan nelayan di Indonesia ya Pak ya. Baik, berikutnya adalah Dr. Insinyur Latif Sahubawa. Ini yang punya tempat di seminar. Tepuk tangan untuk Pak Latif. Monggo silakan Pak. Baik, di sini kita semua sudah siap untuk mendengarkan paparan yang luar biasa. Tadi sudah disebutkan oleh MC kita ya, bagaimana kemudian pengaruh mungkin begitu ya. Nah ini kita ke depan seperti apa? Untuk Profesor Mangku, 20 menit ke depan, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin, Prof. Subijo, Pak Hartanto, baru ketemu hari ini. Yang saya muliakan juga teman-teman panitia semuanya di Jogja ini. Jadi karena saya ini dibicarakan di Jogja, tradisinya Jogja itu kalau dikasih judul Pak Subijo itu mesti dirubah. Jadinya judulnya ini juga poin saya rubah gitu. Masih yang cukup besar di sektor pertanian. Saya sudah bilang dengan Pak Hartanto, bagaimana kemudian salah satunya kita ini di lembaga-lembaga pendidikan ini dengan Prof. Jojo juga saya diskusi. Bisa nggak kemudian fakultas-fakultas pertanian di seluruh Indonesia ini bisa menjadi super hub riset pangan nasional gitu. Yang dibangunkan sama negara, kayak Grand College begitu. Jadi semacam tempat riset dan action yang memang lebih skala industri. Saya selalu bilang ke dosen-dosen saya itu, kayak mosok riset itu kok selalu 10 kali 10 plot, sekali-kali buat landscape itu sekian 100 hektar atau berapa gitu ya, yang agronomi itu saya bisa. Ya karena saya orang sukses mungkin ditertawakan tidak apa-apa, tapi kebutuhannya ke depan seperti itu. Nah negara mau nggak sebagai misal, nanti Pak Hartanto bisa membantu kita
untuk mendorong bahwa perguruan tinggi kita ini bisa menjadi super hub riset pangan nasional sebagaimana negara-negara maju, apakah itu negara pertanian yang maju, apakah itu China, apakah itu Vietnam, Brazil, dan Eropa tentu saja, apalagi di Belanda begitu. Itu pasti berasal dari riset hub tadi, ya, dari super hub riset pangan tadi. Itu pasti tidak bisa dipungkiri. Nah, ini yang kemudian harus kita pikirkan. Oke, berikutnya teman-teman. Nah, ini ya, ini output ya, tadi ya. Nah, ini datanya. Tadi 23, sananya 24. Ya, ini yang spesialis hortikultur ini outputnya sekian. Ini output ya, yang tadi input. Dapatnya sekian. Oke, berikutnya. Nah, oke, berikutnya ke Praha, kita ke Eropa Timur, ke Polandia. Selalu yang ada di bawah ini kan silo-silo besar begitu yang menampung gandum mereka bisa untuk puluhan tahun. Nah, kita ini Pak, ya ada silonya tapi sedikit. Ya, sebagian besar gudang kita kayak sekandeng itu ditempelkan gitu Pak. Akhirnya habis untuk fumigasi aja. Teknologinya harus dimasukkan. Ini investasi negara. Ya, investasi negara. Kalau tidak akan bisa. Kemudian Bulog didorong untuk menjadi pemain pangan global. Jadi kalau itu mau dilakukan, ya semua stream untuk produksi dikerjakan oleh Kementan, produksinya juga ditampung oleh Kementan, pabrikasi silakan aja pabrikasi untuk menyediakan pupuk, kita beli gorengan sebagai misal, yang gorengan kita ambil, kita berikan kepada anak-anak kita. Sekarang kita beli gorengan kepada tukang gorengan, kita beli listnya kepada tukang gorengan dan jumlahnya jutaan, kita yakinkan bahwa gorengan yang kita beli itu sampai ke petani. Itu tidak rasional menurut saya. Sehingga kita harus kita akhiri rezim-rezim yang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah nanti kemudian Bulog akan menjadi salah satu pemain global dunia. Tidak hanya jualan beras di Indonesia, mestinya dia juga ke Afrika, dia ke Eropa Timur, dia ke Amerika untuk membangun jaringan pangannya dia, memegang impor itu monggo, bahkan dia bisa impor dari Rusia ke Afrika, Rusia ke Middle East. Kalau dia memang jadi lembaga bisnis global. Jadi saya pikir itu bagus sekalian. Saya mohon maaf kalau agak panjang lebar dan bersemangat saya kalau urusan-urusan pangan ini dan kemudian juga kembali ke Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro. Ini memberi insight baru ya, bagaimana kemudian kita memandang pertanian. Jadi kalau misalnya kita bilang pertanian itu sebenarnya ya siapa sih yang tidak makan gitu ya, tidak berurusan dengan pangan begitu ya. Bagaimana kita berurusan dengan pangan yang aman gitu ya. Kalau sekarang mungkin kaitannya aman tapi juga berkualitas, maunya begitu ya. Tapi kemudian ada catatan lagi kalau kita sebagai konsumen murah gitu. Apalagi kalau di Jogja nih Pak ya, murah, pangannya murah. Tapi apakah kemudian ini berkeadilan? Dan nanti akan dibahas oleh Pak Harmanto nih. Nanti seperti apa membahas soal pangan berkeadilan. Kalau tadi sudah disampaikan oleh dari Prof. Mahmud itu khususnya untuk bagaimana kemudian strateginya, tadi disebutkan ada strategi 3 kaki gitu ya. Ini menarik, ini ada tradisi, ada korporasi dan juga state ya Pak ya. Bagaimana kemudian mengupas satu persatu ini? Kemudian ada nanti diperlukan ada reformasi soal kelembagaan. Bulog bagaimana punya perspektif untuk menjadi perusahaan yang nanti sekali internasional gitu ya. Jadi tidak hanya ngurusi yang di lokal saja, tetapi kemudian di nasional juga, tetapi kemudian juga nanti bisa punya skala yang internasional. Ini luar biasa nih teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi pemantik. Tapi kalau ada pertanyaan tolong ditahan terlebih dahulu, karena kita akan membahas lebih banyak lagi tentang pangan. Ini juga terkait dengan maritim, juga menarik ya. Isu-isu tentang maritiman, tentang bagaimana pangan tapi kemudian dari kelautan gitu, ini kan juga menarik ya. Tentunya nanti akan dibahas tuntas oleh Bapak Dr. Insinyur Latif Saubawa terlebih dahulu, sebelum nanti kita melihat nanti seperti apa sih di gerakan petani berikutnya gitu. Kepada Bapak Dr. Insinyur Latif Saubawa, dipersilakan. Baik, makasih Mbak Moderator, teman-teman sekalian yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, tadi Prof sudah berada di selatan, saya ambil posisi di utara saja biar adil. Nanti kemudian Bapak Ketua di tengah, karena pangan ini
saya lihat sangat menarik karena ada aktivitas perkembangan pelabuhan, eksploitasi eksplorasi sumber daya. Nah, yang kuning ini dalam rangka mendorong adanya program Bapak Presiden sebelumnya yang terkait dengan tol laut. Jadi memang tol laut ini kan dibangun dalam rangka untuk memecah ya kesenjangan antara timur tengah dengan barat dalam kaitan dengan distribusi bahan pangan dan salah satu adalah bahan pangan ikan. Nah ini jadi tol laut ini memang harus bagaimana disiasati, dan saya kira kelima kementerian ini punya kontribusi sangat penting untuk membangun ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan. Nah oke, terus. Nah tadi saya sampaikan ada 4 kategori kebutuhan pangan kita itu mandiri. Harus mandiri dulu, Bapak Ibu sekalian sudah paham itu. Mandiri ini kalau bisa kita harapkan tidak tergantung pada impor. Tapi di kiri kanan itu kok selalu ada impor ya, dari pertanian tadi ada impor. Kemudian perikanan juga ada impor. Yang paling ya apa ya, kita orang perikanan itu rasanya kayak kesal. Sampai dengan garam aja itu harus impor. Garam tuh. Padahal kita punya panjang laut ya di Indonesia ini terpanjang nomor 2 setelah Amerika Utara atau Kanada. Dan kita punya industri garam sebenarnya sudah cukup besar, dan kami di Pustek Kelautan dipercayakan oleh Universitas untuk menjadi penanggung jawab program garam nasional. Nah ini kami mencoba untuk membina teman-teman di selatan dan kemudian juga di utara. Dan kita harapkan supaya garam ini akan menjadi salah satu kontributor terhadap pendapatan nasional. Kalau kita lihat garam ini kan orang sering bicara garam itu, ya itu garam kan cuma untuk pemanis ya, jadi bumbu dan macam-macam. Tapi ternyata garam ini banyak sekali manfaatnya untuk industri strategis. Sekarang kami olah garam itu sampai dengan jadi pakan, kemudian jadi untuk bidang farmasi. Kami kerjasama dengan teman-teman di farmasi dan kedokteran sampai di situ. Jadi selama ini yang kita pikirkan cuma sebagai bumbu, ternyata 99% itu untuk industri strategis, salah satunya adalah di bidang kecantikan, farmasi dan kesehatan. Nah yang kedua mengenai kedaulatan daulat ya. Kalau daulat ya berarti harus ada kebijakan dari pemerintah untuk bagaimana mengamankan yang mandiri tadi ya. Jadi kalau kita sudah mandiri, bisa membangun kekuatan pangan baik itu lokal, nasional, dan bisa berkontribusi di internasional. Saya kira itu modal dasar. Karena di perikanan ini memang dia memberi kontribusi terhadap perikanan dunia itu pada posisi 2 setelah Chinese. Luar biasa. Cuma kalau kita pelajari secara detail, kok kenapa konsumsi protein per kapita dari ikan itu rendah? Nah itu jadi masalah buat kita semua. Kita lihat. Nah kemudian setelah kedaulatan pangan ada keamanan pangan. Memang kalau mau konsumsi harus dijamin. Tidak hanya halal tapi ada toibnya, halal dan toib itu harus dijamin ya. Selain dari cemaran tapi halal, tidak hanya situ tapi toib menjadi satu jaminan pada kita. Dan yang paling terakhir, kalau kita sudah mandiri tadi, daulat dan tentunya aman, maka tahan itu adalah merupakan fondasi yang terakhir. Kalau kita sudah menjadi negara yang mampu untuk mencukupi kebutuhan kapan dan di mana saja di semua daerah di Indonesia. Apalagi Indonesia ini kan kalau kita lihat dia terbentang dari, kalau kita ambil garis tegak itu dari Tokyo ke bawah sampai di Ide, jadi cukup panjang itu. Nah kendala distribusi pangan ini karena Indonesia punya permasalahan geografis tadi. Ya walaupun nanti ada tol laut yang dimana tol laut itu akan menghubungkan pusat-pusat produksi dari Indonesia Timur, misalnya dari tempat saya, dari Ambon, kemudian di Makassar, Sorong, sampai di Jawa untuk bagaimana kita barter, tapi pasti ada kendala. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas secara bersama kira-kira kendalanya apa saja. Oke, terus, nah kegiatan ekonomi maritim sebenarnya harus dibangun dengan 5 pilar kedaulatan pangan. Jadi tadi ada industri strategis
Indonesia ini sangat tajam silet dengan politik ya. Ekonomi kita ini memang di sebagian besar ada di bidang politik ya. Jadi kapan kita akan mandiri secara ekonomi itu masih menjadi pertanyaan. Nah, kita baru selesai tahun politik dan mudah-mudahan Pak Prabowo kita beri doa kepada beliau supaya bisa memimpin negara ini dengan baik, dan saya yakin dengan pengalaman beliau pasti pangan kita ini akan bagus. Politik dan kebijakan pangan ini yang paling utama karena political will itu adalah segala-galanya. Sukar atau kadang kita mendengar teman-teman kita yang bicara mengenai ekonomi itu dia terkenal. Tapi kalau politik di Senayan, wah itu luar biasa. Nah, sehingga memang sumber daya pendanaan ini terkuras untuk politik. Nah, ini yang paling pertama. Yang kedua, ketiga, empat, dan kelima ini adalah menyangkut inovasi, iptek, ya, inovasi dan iptek, ilmu pengetahuan teknologi dan seni, ada S-nya, dan seni itu adalah inovasi dan kreativitas. Kalau tidak ada itu saya kira tidak begitu memberi kontribusi terhadap produksi yang dia semakin meningkat. Oke, kita lihat yang pilar yang pertama, politik, coba. Oke, next. Ini inovasi teknologi 2, 3, 4, 5, 6 tadi itu basisnya adalah inovasi teknologi. Nah, sama dengan teman-teman yang pertanyaan tadi, memang kita nggak bisa melihat secara sepihak ya, harus dari hulu sampai hilir. Kita di kelautan perikanan, industri hulu penyedia bahan baku itu ada dua, satu adalah perikanan tangkap dan satu adalah perikanan budidaya. Perikanan tangkap itu menyumbangkan cukup besar dan kita pada posisi 2 di dunia, kita lihat di dunia. Dan kemudian ada perikanan budidaya, 2 industri hulu itu yang betul-betul harus menjadi perhatian dari pemerintah, terutama di Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi inovasi teknologi harus dari hulu, karena hulu itu menjamin bahan baku, ya. Walaupun pemerintah menganggarkan 60% APBN itu adalah untuk industri hilir, karena industri ini dikatakan sebagai industri yang berdampak besar terhadap penyediaan lapangan kerja, kemudian ekonomi nasional. 60% APBN disiapkan untuk hilirisasi. Nah, tadi teman-teman dari pertanian sudah menyampaikan bahwa hilirisasi, dan memang di kelautan perikanan industri hilir ini adalah industri yang punya multiplier effect yang sangat besar. Kalau satu industri perikanan tangkap ya, dan misalnya satu kapal menghasilkan ikan tuna yang ukurannya luar biasa besarnya. Tapi kalau kita cuma jual gelondongan, kan harganya cuma gelondongan. Selesai, 1 ekor 100 kilo, 1 kilo sekitar 75.000. Tapi kalau kita diversifikasi dan pengembangan produk di hilirisasi, maka multiplier effect-nya itu kelihatan, ya, bisa diolah menjadi beragam produk, penyerapan tenaga kerjanya luar biasa, kemudian pendapatan negara bukan pajak, kemudian pajak ekspor pasti ada devisa, dan itu akan menjadi tumpuan sebagai pendapatan asli daerah, nanti dibagi dari pusat dalam bentuk PAD dan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Jadi kita harus basisnya pada industri. Nah, saya senang di Jogja dulu waktu sekitar tahun 95, di sepanjang pantai sampai dengan 10 tahun berikutnya tidak ada kegiatan perikanan, apalagi budidaya. Budidaya di sepanjang pantai itu tidak ada. Seakan-akan daerah itu angker buat orang injak di sana. Tapi sekarang luar biasa, di sepanjang pantai itu ada sabuk ekonomi biru, ya, budidaya udang faname dengan harga yang kompetitif sekitar 100
kulit yang sudah berkembang cukup lama, industri pangan lokal. Tapi kalau bisa industri perikanan itu harus kita kembangkan karena kita berhadapan langsung dengan selatan. Potensi sumber daya perikanan di pantai selatan, ada 2 wilayah pengelolaan itu sangat besar di Indonesia, dan kalau itu kita hadap, rubah jarum jam ke utara, balik ke selatan, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Sultan itu bisa terwujud. Jogja sebagai salah satu lumbung pangan ikan yang terbaik di Indonesia. Oke, ini dari sisi inovasi teknologi, dan saya kira inovasi teknologi itu memang akan bertumpu pada bagaimana meningkatkan nilai tambah. Value added itu diharapkan dari setiap industri. Kalau cuma ikan gelondongan atau udah sekali doang selesai, tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita fokus pada hilirisasi, maka ada beberapa sumber ekonomi tadi, ya, penyerapan tenaga kerja, kemudian pendapatan negara bukan pajak, kemudian devisa, dan dipastikan semua berarah pada PAD. Nah, itu akan turun dari situ. Oke, terus lalu yang paling penting tadi nomor 1, kebijakan politik pemerintah. Nah, kita lihat ini satu kebijakan politik dari Pak Presiden sekarang ini. Kalau mulai mengenai ketahanan atau kedaulatan pangan, food safety tadi ya. Nah, saya sekarang membaca beliau punya autobiografi karena ternyata basis pengetahuan mereka juga ada pada pangan. Jadi kalau beliau orientasinya pada food safety, di mana di kawasan ini kan food safety itu kawasan atau bisa dibilang cluster ya, karena ini lebih dari 10 hektar, maka itu sudah masuk pada kawasan. Saya kira ini bagus. Jadi kalau kebijakan politik ini didukung oleh teman-teman di Senayan, ini akan menjadi salah satu super power ekonomi kita yang besar. Karena kalau saya lihat dari perikanan aja, kita bisa nomor 2 di posisi dunia loh. Posisi dunia Indonesia itu. Cuman yang jadi masalah pada konsumsi ikan per kapitanya. Oke, jadi ini salah satu kebijakan politik beliau. Selain di pengembangan pangan, di pertanian juga perikanan akan semakin berkembang. Dan kalau kita lihat hasil pembangunan sebelumnya, Pak Jokowi itu memang sudah komitmen untuk membangun pangan yang berbasis pada ikan. Karena memang sumber pangan ikan ini kan sebenarnya kalau kita lihat dia murah dan mudah didapat. Ya, kita nggak perlu macam-macam, ke laut aja tinggal nangkap itu, ya, nggak perlu cari. Kalau teman-teman yang lain, misalnya pertanian, yang kita komparasi, dia masih harus nanam dulu, kemudian dia harus pelihara dulu, kalau ada hama-hama dan penyakit harus dia. Nah, sehingga harga HPP-nya itu kalau kita lihat sangat tinggi. Tapi kalau kita ya ke laut tinggal nangkap, pakai alat pengumpul ikan aja kita sudah bisa. Jadi kalau kita lihat kapasitas produksi untuk hasil perikanan ini sebenarnya secara alami sangat besar sekali. Tetapi yang terkendala di sini yang membuat konsumsi ikan per kapita Indonesia rendah itu adalah karena distribusi. Distribusi ini merupakan satu sekat yang memang jadi permasalahan. Tadi saya katakan kalau memang tol laut itu akan betul-betul dihidupkan, maka nanti ada barternya di situ. Tapi harus didukung dengan kemampuan ekonomi negara yang sangat besar sekali. Nah, distribusi kalau kita lihat di Jogja, kenapa Jogja ini merupakan satu daerah dengan konsumsi ikan per kapita yang terendah di Indonesia, karena salah satunya adalah supply chain-nya itu yang belum terjamin. Diproduksi atau ditangkap di Sade dan kemudian cuma dijual di daerah-daerah tapi tidak merata. Jadi salah satu permasalahan. Dan yang paling menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana kita mendidik para generasi kita itu supaya dia bisa tahu bahwa ikan memiliki komposisi gizi yang sangat bagus. Protein sekitar 22% itu lebih tinggi dibandingkan dengan daging. Ya, murah, mudah didapat di depan kita, budidaya di sekitarnya sudah dapat. Dan kemudian ada senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam omega 3.
Jadi kita khawatir pada satu saat itu pangan ini seperti yang disampaikan sebelumnya itu susah diakses, susah untuk memiliki. Kemudian ini isu masalah pangan baik secara global atau nasional. Ini udah sering kita dengar ya, kalau di nasional alih fungsi lahan, produktivitas pertanian masih rendah, tingginya biaya pertanian tadi juga sudah dibahas, infrastruktur, perubahan iklim. Kita juga masih tergantung dengan bahan pangan impor karena memang nggak cocok ditanam di negara kita seperti bawang putih misalnya, suka nggak suka karena sampai sekarang belum ada paritas itu yang bisa ditanam itu bisa untuk menutupi impor. Ada beberapa paritas tetapi dia produktivitasnya rendah. Saya pernah ke Playang, di situ ada kelompok ada namanya paritas limbu putih, tetapi secara ekonomi ternyata nggak bisa dikembangkan. Itu beberapa kendala yang kita miliki. Kemudian perubahan pola konsumsi. Nah, perubahan pola konsumsi ini kita berharap karena yang selalu menjadi isu itu adalah beras. Kita mulai gerakan bagaimana memberi pemahaman bahwa karbohidrat itu tidak hanya bersumber dari beras, tapi bisa juga dari singkong yang kita modif bentuknya seperti beras. Atau sekarang yang lagi ngetren, yang kelas premium ada beras porang. Contoh-contoh seperti ini. Kenapa harus kita terlalu gencar mensosialisasikan sampai ke Indonesia Timur itu harus makan beras? Padahal di sana ada sagu, ada jagung, ada singkong. Nah, bagaimana ini? Dari lembaga penelitian universitas, ya kan, sagu itu dibentuk seperti beras. Beras singkong saat ini mungkin dia akan bisa bersaing ini contohnya. Karena apa? Karena harga beras yang betul-betul beras itu sudah tinggi sekali. Kalau dulu industri beras itu sudah dipagari, zaman Orde Baru yang besar-besar itu sudah di-working. Kalian jangan masuk ke sini. Kejadiannya sekarang seperti disampaikan tadi, perusahaan besar masuk. Akhirnya ini yang membunuh gilingan-gilingan kecil karena efisiensi mereka rendah. Ini gambaran di bawah. Petani kita seperti itu. Mereka punya efisiensinya RMI-nya tinggi. Kalau di penggilingan mungkin dia bisa 54 atau 55, mereka bisa naikkan 3%. Bisnis ini jelas lebih menguntungkan daripada nanam sawit misalnya. Tidak usah nanam padi, kita ambil aja. Tetapi ada fenomena-fenomena yang muncul di bawah yang selama 70 tahun kebelakang itu tidak pernah kejadian. Ini masih di urusan beras. Kalau kita bicara pangan, saat ini ada bahasa di bawah ini karena yang besar ini main, bah berasnya ditutup kilo, bah berasnya dibeli berapa, gabahnya dibeli berapa. Bahasa itu tidak pernah muncul selama 70 tahun. Tetapi kalau ini dibiarkan, siapa nanti yang menguasai pangan kita? Pak Pangku tadi sudah menyampaikan bagaimana kondisi bulog, kondisi pupuk subsidi. Kami berani Pak, kalau pupuk itu nanti langsung lebih bagus langsung ke Gaboktan. Kami perlu bantuan dari akademisi, mahasiswa, segala untuk meneliti ulang pupuk yang selama ini dipakai oleh petani. Saya kaget Bapak Ibu sekalian. Satu patok lahan sawah itu dipupuk jumlahnya 600 kilo. 1 hektar sama 1,8 ton. Jadi kalau India mungkin dia sudah pada titik tertinggi korban dari revolusi hijau. Nah, kita masih mempertahankan. Awalnya pabrik-pabrik pupuk yang ada di Indonesia ini dibangun memang untuk meningkatkan produksi. Tetapi saya masih ingat waktu saya sekolah di SPM di Samarinda dulu, dosis pupuk itu baru 50 sampai 100 rupiah per hektar. Sekarang sudah 400. Nah, ini kalau dibiarkan terus mau seperti apa? Ini pupuk ini mohon maaf, ini kan seperti narkoba. Kalau udah ditambahin nggak efek. Konsekuensinya tanah kita akan rusak. Saya kaget. Di Jawa ada tanah sawah, pH-nya
sana. KTP saya petani berkebun. Jadi cukup banyak wilayah-wilayah dan saya suka keliling. Bagaimana sih kondisi pertanian ini? Lanjut. Nah ini kan yang mau kita capai. Kami berharap dengan sangat, kami dari bawah ini kurang pandai. Bagaimana secara empirik ini bantu kami untuk merumuskan. Saya melihat atau kita menengok ke belakang. Menurut saya program-program itu yang sudah dibangun itu sudah bagus semua. Cuma pada saat ini kami belum melihat siapa yang akan melakukan apa, di mana. Tantangan kita satu lagi, generasi Z, Gen Z. Generasi yang kalau saya akhirnya harus belajar itu karena anak saya di tataran itu kan. Sementara secara pribadi, contoh ya kan, saya petani, ya kan, ingin anak saya jadi petani. Tapi kalau bapak ibu survei ke desa-desa, tanya yang petani anaknya ingin jadi apa? Lahannya dijual, sawahnya dijual. Untuk apa? Nah ini saya masih akan bertahan. Anak saya dan harus jadi petani. Supaya apa yang saya investasikan, lahan apa segala, itu ada yang meneruskan. Nah, kami ingin ini dibuat masif, ya kan? Tetapi kalau di pendapatan itu tidak menjanjikan di sektor pertanian, ini akan lewat. Itu perlunya kita duduk, kita diskusi nanti, ya kan, modelnya seperti apa, supaya ini bisa tercapai. Dan ini harus dimulai dari ketahanan pangan. Tetapi kalau ketahanan pangan itu kan mau dari manapun bahan itu yang penting kuat, tidak ada yang kosong. Kemudian langkah kedua, kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini sudah sangat banyak sekali program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Urban farming, kemudian di perkotaan, kemudian ada KFPL apa segala. Nah sekarang kedaulatan pangan. Artinya pangan ini harus rakyatnya harus berdaulat. Tinggal nanti pemetaannya seperti apa, karena tidak semua tempat itu kan bisa berproduksi. Nah ini sistem ini kami dari Gerakan Peduli Tani Nelayan ini mulai mencoba membangun satu sistem, satu aplikasi jaringan supaya yang tadi itu bisa kita rangkai. Mungkin kalau gambaran sederhananya itu kita melihat pohon yang stunting. Tapi kita yakin itu akar di bawahnya itu kuat sekali, banyak sekali akarnya dan itu mahal. Itu kondisinya. Bisa nggak kita sekarang itu kita kata 5 tahun ke depan kami melihat, insya Allah setelah pilkada serentak ini, ayo kita wujudkan. Kalau perlu nggak perlu 2045. Karena kalau kita bisa duduk bareng, semua potensi itu kita data, kita masukkan ke kotak-kotak yang benar. Saya yakin 5 tahun kita sudah bisa kembali ekspor. Dengan catatan kita bisa menyiapkan apa-apa yang harus disiapkan bila ada anomali iklim, mau El Nino, mau La Nina. Karena semuanya sebetulnya itu berkah. El Nino, ya itu berkah mereka yang punya bisnis sumur mantek, jual air ke tetangganya, misalnya seperti itu. La Nina itu produksi ikan laut biasanya meningkat, masang jaring di pinggir pantai pun bisa dapat ikan yang kualitasnya ekspor. Kita saya pribadi tidak pernah memandang sesuatu itu yang negatif. Selalu ada peluang di situ. Lanjut. Nah, tujuan dari kedaulatan pangan adalah pengendalian lokal, kekuatan lokal yang berbasis koloni, kemudian nanti meningkat ke komunitas, kemudian keberlanjutan, keadilan sosial, kemandirian, kemudian kelestarian
sopnya aja sop tomat kan. Nah, contohnya seperti itu. Lanjut. Nah ini. Sebelumnya. Iya, nah ini peran utama. Saya pikir ini sudah sering banyak dibahas ya kan. Kemudian lanjut. Nah ini Profesor Subedjo ini tadi kita ada dalam konsep kita masyarakat tanakan, tani, ternak dan ikan. Karena revolusi putih yang digagas oleh Pak Prabowo sekitar 20 tahun lalu waktu beliau menjadi ketua HKTI itu perlunya susu. Kita tidak bisa mencontoh India yang melakukan revolusi putih itu pakai susu kambing Etawa. Karena menurut penelitian susu kambing ini yang tidak akan sama tetapi mendekati asing dibandingkan susu sapi. Susu kambing itu dia memacu perkembangan otak, susu sapi ke fisik. Nah ini. Tetapi ini potensi yang bisa kita kerjakan sama-sama, yang bisa kita diskusikan bagaimana wujudnya ke depan itu bisa diaplikasikan, bisa diproduksi oleh petani nelayan yang ada di pedesaan di seluruh Indonesia. Mimpinya seperti itu, tetapi kita tetap ada pendataan. Saya kan kalau bicara data, balai-balai besar itu sudah punya. Misalnya kita tunjuk aja lah satu titik di daerah pertanian se-Indonesia. Saya yakin balai besar tanah itu sudah ada data dasarnya, hanya tinggal perlu didetailkan kelompoknya apa, kemudian di situ sudah akan ada rekomendasi tanaman apa yang bisa dipakai, apa yang bisa dibudidayakan di situ. Nah, ini kan data-data seperti ini kan yang harus kita repres, yang harus kita akses supaya kita tidak salah dalam menyusun perencanaan. Ini istilah-istilahnya ya kan. Jadi komunitas ini kan berasalnya dari koloni, tapi bukan kolonialisme ya. Tetapi sebetulnya kalau kita berangkat terus ke satu tempat, kita bermukim di situ, itu kan membentuk satu koloni. Nah, kalau sudah ada koloninya, nanti berikutnya akan membentuk komunitas. Lanjut. Nah, ini tadi komunitas di pedesaan itu wujudnya dia bisa dalam bentuk kelompok tani, kelompok wanita tani, ada nanti kalau di nelayan ada KUB, kemudian ada Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan, kalau di kehutanan itu ada KTH, kelompok tani hutan. Nah ini semuanya ini sebetulnya sudah ada undang-undang atau peraturannya. Nah sekarang bagaimana itu ya kan, kita tata ulang programnya seperti apa, siapkan modul misalnya seperti itu kan, nah, kita datangi menteri teknisnya. Karena itu kan peraturan itu kan bapak-bapak menteri atau bahkan undang-undang kan dari Senayan, salah satunya kan produksinya lewat situ. Lanjut Pak. Nah ini tadi contoh-contohnya. Jadi pertanian itu kalau kita bagi zonanya itu yang mulai dari yang pertanian itu dari dataran rendah, kemudian menengah sampai di dataran tinggi. Dan ini kalau komoditinya saya yakin Bapak Ibu sekalian dari universitas dari Fakultas Pertanian atau Perikanan, Peternakan ini sudah paham sekali. Kemudian kalau yang maritim itu lokasi desa-desa yang ada di Indonesia ini rata-rata kan nggak di pinggir laut, di pinggir sungai atau di pinggir danau. Kemudian kalau usahanya mereka kalau bahasa kami dulu itu polipanen, beragam usahanya, tidak spesifik. Misalnya petani padi dia hanya nanam padi. Nah ini yang kadang-kadang sampai akhirnya nanti kita akan kita perlu memasukkan ke kota. Contohnya begini, kalau kita mau mengembangkan peternakan, nomenklaturnya itu di Kementerian Pertanian itu namanya masih kelompok tani, belum spesifik ke kelompok ternak. Sehingga kalau ada usulan yang nanti ke kelompok tani itu masih dibilang lagi. Kadang-kadang kelompok ternak itu dia misalnya ini dia masih di dalam bagian dari kelompok tani. Sementara kalau kita memang mau mengembangkan peternakan itu yang mandiri,
kita perlu itu untuk apa ya, untuk mengusulkan ke pemerintah supaya kalau ini peternakan ya langsung aja dia langsung ditujukan ke misalnya kayak salah satunya bidang PKH, misalnya bidang peternakan. Kemudian kalau di nelayan itu ya ada, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Latif juga, ada tangkap dan budidaya, ada tawar dan ada air asin. Lanjut. Nah ini, saya pikir ini sudah ini ya, apa sudah sering kita dengar juga, ya kan, selalu kendalanya di mana, ya kan. Lanjut. Ini kami coba memetakan ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita diskusikan supaya kedaulatan pangan ini menjadi cita-cita, ya kan, pangan yang berkeadilan untuk pelakunya itu bisa kita wujudkan. Baik, terima kasih. Yang terakhir, ya ini, ayo, mari kita tuangkan di sini. Kita siapkan ruangnya. GPTN ini adalah gerakan, awalnya itu dari gerakan tani nelayan Prabowo Gibran. Kemudian kami sudah membaca 5 tahunnya ke depan, Bapak Ibu sekalian. Selesai pilkada serentak ini, kita tidak akan dimusingkan dengan urusan politik. Kita berharap bisa bekerja sama. Kita sudah selesai urusan politik. Karena kami kemarin nggak bisa disampaikan tadi, ya kan. Awalnya kami berpolitiknya itu tidak berpolitik. Tidak berpolitik itu kan bagian daripada politik ternyata. Secara kelembagaan ini sudah apa ya, sudah selesai. Kemudian secara komunikasi dengan Kementerian Teknis kita juga ada komunikasi. Alhamdulillah beberapa menteri tetap, karena kita selama ini sudah bekerja sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat cinta. Ya, memang kita tidak akan pernah bisa selesai kalau kita bicara soal kedaulatan pangan, ya. Karena siapa sih yang tidak bicara soal pangan gitu ya. Tetapi ini ada pesan dari panitia, ternyata kita harus berakhir di jam 4 sore gitu ya. Jadi Atas pertanyaan Universitas Gajah Mada, jadi berkenan menandatangani. Berikutnya Profesor Ma'ku Purnomo, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Untuk yang ketiga, Bapak Hermanto, Ketua Gerakan Peduli Tani Nelayan atau GPTN. Untuk berikutnya, kami persilakan kepada